Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua mendapatkan nikmat dari Allah yang begitu luar biasa sehingga setiap dari kita memiliki profesinya masing-masing berdasarkan potensi yang kita miliki masing-masing. Yang kedua, salawat beriringkan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di antara salah satu suri tauladan Nabi Muhammad yang bisa kita ikuti saat ini adalah beliau menjadi pedagang profesional, ya, yang mana beliau menjajakan atau menjualkan barang milik Sayyidah Khadijah yang saudagar kaya yang selanjutnya akan menjadi istri beliau, ya, dengan hasil yang memuaskan sehingga dan dengan kejujuran sehingga kemudian beliau dipercaya untuk melakukan menjualkan barang-barang dari Sayyidah Khadijah pada event-event berikutnya. Bahkan kemudian beliau menjadi suami, ya, dari Sayyidah Khadijah. Masyiral muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa pada sesi sebelumnya kita berbicara tentang amanah, bahwa amanah ini merupakan suatu akhlak yang mulia, ya. Dan dalam pelaksanaan amanah kita diperintahkan oleh Allah dalam menjalankan amanah kita harus mempersiapkan sebaik mungkin, ya, secara profesional, ya, agar kita mampu menjalankan amanah tersebut dengan lebih baik, ya. Bahkan persiapan itu perlu dipikirkan dari yang grand design atau desain yang lebih besar hingga desain yang lebih kecil. Ya, sehingga di ayat yang sempat kita sebutkan di surat Al-Anfal, bahkan dalam peperangan tali kekang kuda, ya, bahkan mungkin tempat pijakan kaki para penunggang kuda itu perlu disiapkan. Mengapa? Hal itu tidak lain karena di surat Al-Anfal ayat 60 disebutkan turhibuna bihi aduwallahi, ya, wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum. Karena di situ dengan hal itu, ya, dengan persiapan yang kita lakukan akan mengakibatkan musuh-musuh Allah itu lari, ya, dari kita. Bahkan musuh itu kita semua tahu atau musuh tersebut tidak kita ketahui. Yang mana yang tidak kita ketahui ini Allah lah yang tahu. Oleh karenanya pada bagian kedua dari ayat ini kita bisa simpulkan bahwa persiapan yang matang itu tidak lain kita perlukan dengan menyiapkan, kalau dalam bahasa modern, dengan plan A, plan B, plan C. Kalau seandainya rencana A itu gagal, maka kita bisa beralih ke rencana kedua, ya. Nah, sehingga persiapan ini menjadi sangat penting. Kemudian sebuah sikap profesional yang juga perlu kita pahami, bahwa kita perlu menjalankan sebuah amanah dengan penuh tanggung jawab dan transparan kepada orang yang memberi kita amanah, ya. Maka di suratul Baqarah ayat 283 ketika ada orang, ya, tentang berhutang, ya, yang menjadi ayat terpanjang di surat di Al-Qur'an, ya, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh, ya, wahai orang yang beriman, ya, kalau engkau, ya, ingin berhutang, ya, atau melakukan hutang piutang, maka tulislah, ya. Ini menjadi sebuah definisi modern dalam konsep hutang piutang di masa sekarang. Yang mana kemudian kalau seandainya kita tidak temukan orang yang mampu menuliskan hutang tersebut, ya, misalkan kita
dalam perjalanan sehingga tidak mungkin kita menuliskan hutang tersebut, maka kita perlu mendatangkan saksi, ya. Fa in amina ba'dukum ba'dan falyadil ladzi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbah wa la taktumus syahadah. Ketika ada seseorang diberikan amanah yang dengan amanah itu agar dia menjadi saksi dari proses hutang piutang tersebut, maka dia diwajibkan untuk menjalankan amanah tersebut, bersaksi, ya, sebagaimana tugas yang telah dia berikan, yang telah diberikan kepadanya, sehingga kemudian prosesi hutang piutang itu bisa berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan. Oleh karenanya sikap profesionalitas ini menjadi sikap yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita mampu menjalankan sikap profesionalitas ini dengan baik, sesuai dengan amanah atau tanggung jawab yang dibebankan kepada kita, dan kita menjalankannya sesuai dengan tanggung jawab yang seharusnya, ya, tentunya dengan sikap kita terus belajar dan kita terus untuk mengembangkan diri, maka insya Allah sebuah peradaban dalam kehidupan itu akan terbangun. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.